Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Saya Hamid Azhar Hamid, moderator dari kelompok pertama mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Karlina. Pada hari ini kelompok saya akan menyampaikan materi, yaitu apa tujuan hukum. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota-anggota kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Arafat, kedua Anissa Fitri Aulia, yang ketiga Asyira Rafa, keempat ada Molidia, yang kelimanya Mas Salwasa Sabila, yang keenam ada Putri Wakilisih, ketujuh Sohari Pali, kedelapan Turi Anggraini, dan terakhir Umi Maharani. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki materi kita, yaitu apa sih tujuan hukum, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa saja fungsi hukum, dasar hukum, dan lain-lainnya. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pengertian hukum. Pengertian hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma atau sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban, menjadikan kerangka kerja yang diperlukan untuk berinteraksi sesama makhluk hidup untuk secara harmonis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monica yang telah menjelaskan apa sih itu hukum. Sekarang kita akan memasuki sistem hukum yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem hukum. Menurut Bela Freud, pengertian sistem hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Penting untuk diingat kembali bahwa sistem hukum akan berfungsi dengan baik jika dihormati oleh masyarakatnya dan ditegakkan secara adil dan konsisten oleh otoritas yang berwenang. Hukum juga harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat agar tetap konsisten dan relevan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber hukum, pada para pemateri dipersilakan. Baiklah, sebelum memasuki materi sumber hukum, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Selanjutnya, saya silakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Di sini terdiri ada 5. Yang pertama adalah undang-undang. Telah kita ketahui bahwa undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini meliputi semua peraturan yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Yang ketiga ada traktat. Traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Selanjutnya, sumber hukum yang keempat yaitu jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah arti keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hukum lain mengenai kasus yang sama. Yang terakhir, doktrin dan revolusi. Nah, hukum yang terkenal mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Sekian dari kami. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi dasar hukum. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum yang terdiri atas 4 poin. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Undang-Undang. Yang ketiga Peraturan Presiden. Dan yang keempat Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jadi hukum dasar ini adalah suatu aturan dasar yang biasanya dipakai sebagai landasan suatu negara. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan hukum, kepada pemateri dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan
menjelaskan mengenai tentang tujuan hukum. Jadi teman-teman, di tujuan hukum ini itu mempunyai 5 poin. Yang pertama itu mempertahankan kedamaian, lalu yang kedua itu menjalankan moralitas, dan yang ketiga adalah melindungi hak asasi manusia, dan yang keempat melindungi kebebasan, dan kelima mencapai keadilan. Nah, untuk dari 5 poin tersebut yang kita bisa lihat itu tuh mempertahankan kedamaian. Kenapa? Karena tujuan hukum tersendiri itu menciptakan suasana yang damai dengan peraturan yang ada. Lalu yang poin kedua untuk menjalankan moralitas. Nah, moralitas ini mencakup kepada perilaku yang sesuai terhadap hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku. Lalu untuk melindungi hak-hak asasi. Jadi setiap individual pastinya mempunyai hak-hak atau kebebasan tersendiri untuk melindungi hukum itu tersendiri. Dan lalu yang poin keempat itu untuk melindungi kebebasan. Ini seperti yang di poin ke sebelumnya, yaitu sama untuk melindungi kalau setiap individual itu mempunyai kebebasan tersendiri. Dan yang lain itu mencapai keadilan. Jadi tujuan hukum itu sendiri itu untuk mencapai suatu keadilan yang dimana setiap individual itu mempunyai keadilan dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi hukum. Untuk fungsi hukum, pematerinya dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi hukum. Jadi fungsi hukum secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi memfasilitasi. Apa sih fungsi memfasilitasi? Jadi fungsi memfasilitasi adalah sebagai alat untuk memfasilitasi dan mengatur berbagai kegiatan serta interaksi dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi represif. Fungsi represif yaitu berkaitan dengan sifat pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum. Yang ketiga adalah fungsi ideologis. Jadi fungsi ini bentuk identitas dan karakteristik hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang keempat adalah fungsi reflektif. Fungsi reflektif adalah merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Ya, yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya kembali lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan, kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kesimpulan. Nah, dari penelitian kelompok kami, hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang berfungsi dalam baik, memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, dan mendorong kemajuan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Jadi teman-teman, itu semua adalah materi yang kami sampaikan tentang tujuan hukum. Nah, ini adalah daftar pustaka yang dimana kami mendapatkan referensi-referensi untuk materi kami. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mengetahui dari mana saja kami mendapatkan materi tersebut, silakan untuk membuka diri. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.